Kakak laki-lakiku mengunggahnya di grup WhatsApp keluarga, agar bisa dilihat semua orang. Jangan datang ke pesta pertunanganku, kamu hanya akan mempermalukanku di depan seluruh keluarganya. Mama mengirim 4 reaksi hati. Papa mengirim emoji tertawa. Aku sedang di tengah sesi tinta putih selama 6 jam, jarum berdengung di atas kulit. Ketika pesan itu menyala di ponsel keduaku, aku membacanya sekali, mengetik 2 kata. Oke, siap. Lalu mengirimnya. Ponsel kubalikkan. Aku lanjut bekerja. Namaku Riana Gani, 32 tahun, seniman henna dan tinta putih yang jadwalnya penuh dipesan berbulan-bulan di kawasan SCBD Jakarta. Desainku ada di tubuh para penari, pengantin kelas atas, dan orang-orang yang pasti pernah kalian lihat di papan reklame Jalan Sudirman. Namun bagi keluargaku sendiri, aku selalu menjadi rahasia kotor mereka. Sosok yang mereka doakan agar tidak muncul dalam foto. Aku mengira pesan itu telah menutup pintu selamanya. Aku salah besar. Keesokan paginya, seluruh keluargaku menyerbu masuk ke studioku saat aku sedang melayani seorang penari selebriti. Dan tunangan kakakku menatapku langsung dan mengucapkan kata-kata yang membalikkan seisi ruangan. Jika kamu pernah diberitahu bahwa kamu tidak diinginkan di malam terbesar saudaramu sendiri, kamu perlu mendengar apa yang terjadi selanjutnya. Tulis ceritamu di kolom komentar. Klik berlangganan dan nyalakan notifikasi, karena cerita ini berubah dari nol menjadi kacau dengan sangat cepat. Mari kita mulai. Bel pintu studio berbunyi seperti alarm kebakaran tepat jam 9 pagi hari Sabtu. Seseorang menekannya keras-keras, enggan melepaskannya. Aku sudah 4 jam mengerjakan bagian punggung penuh dengan tinta putih pada salah satu penari utama dari pertunjukan besar di sebuah hotel mewah di Jakarta Pusat. Dia berbaring tengkurap, bernapas tenang, tangan terselip di bawah dada sementara aku menarik garis-garis halus terbaik yang pernah kubuat minggu ini. Saat pintu dibanting terbuka, setiap kepala di tempat itu menoleh. Mama menyerbu masuk lebih dulu dengan pipi yang sudah memerah. Papa menyusul. Bahu tegap seperti sedang berjalan masuk ke rapat bisnis yang tidak diinginkannya. Randy datang berikutnya. Rambut klimis dengan kemeja linen putih ala gaya influencer saat brunch. Dan seorang wanita yang belum pernah kulihat sebelumnya masuk terakhir. Kacamata hitam desainer bertengger di rambutnya. Matanya terbelalak melihat dinding penuh kilatan lampu neon dan karya seni. Mama tidak menunggu pintu tertutup. Kakekmu baru saja menelpon ke rumah dengan panik. Teriaknya cukup keras hingga penari di bawah jarumku tersentak. Dia melihat grup keluarga dan menuntut penjelasan mengapa cucu perempuannya tidak diundang ke pesta pertunangan Randy. Apa kamu tahu betapa memalukannya telepon itu? 2 klien di sofa bludru meraih ponsel mereka pada detik yang sama. Penari itu mengangkat kepalanya sedikit. Semua baik-baik saja, Riana? Aku membiarkan mesin tetap menyala, menyeka, mencelupkan lebih banyak tinta. Teruslah bernapas untukku, sayang. Papa melangkah di samping Mama, lengan bersedekap erat. 1 pesan dan kamu harus menyeret seluruh keluarga ke dalamnya. Tidak bisa diam saja. Randy memindai ruangan seolah dia masuk ke gedung yang salah. Bibirnya terkatup tipis. Wanita di sampingnya tiba-tiba terpaku. Dia menatap karya setengah jadiku, lalu ke dinding portofolio, lalu lurus ke arahku. Aku tidak mendongak. Aku hanya mengirim 2 kata, itu saja. Mama membuka mulutnya lagi, kali ini lebih keras. 2 kata yang membuat kakekmu mengira kami malu padamu. Wanita itu memotong dengan suara tajam penuh pengakuan. Tunggu sebentar. Kamu Riana Gani. Dia mengambil 3 langkah cepat mendekat. Matanya terpaku pada tinta putih yang merekah di kulit sang penari. Si Riana Gani itu, yang membuat desain henna custom untuk seluruh pemeran peragaan busana besar bulan lalu. Yang karya tinta putih di tulang rusuknya ada di semua story Billy Syahputra bulan lalu. Penari di mejaku menyeringai. Tepat sekali, dia yang sedang mentatoku sekarang. Antreannya 6 bulan. Mulut wanita itu benar-benar ternganga.
Aku sudah mencoba memesan jadwalmu selama 14 bulan. Karyamu adalah seluruh papan inspirasiku. Rahang Randy mengeras. Fitri, ini bukan waktunya. Jadi itu Fitri. Mama melambaikan kedua tangan, seolah dia bisa menghapus 20 detik terakhir. Tidak peduli apa yang dia lakukan di internet, poinnya adalah kamu membuat kakekmu mengira kami menyembunyikan sesuatu. Aku meletakkan mesin, mengambil handuk bersih, menyeka kulit dengan hati-hati. Kalian memang menyembunyikan sesuatu. Kalian menuliskannya di chat keluarga, lengkap dengan buktinya. Papa mendengus. Kami melindungi citra Randy. Pesta ini masalah besar. Keluarga Fitri mengharapkan citra tertentu. Fitri menoleh perlahan ke arah Randy. Tunggu, kamu memberitahu adikmu sendiri, seniman yang sangat aku kagumi selama bertahun-tahun, untuk tidak datang ke pesta pertunangan kita. Randy memberinya tatapan peringatan. Sayang, dengar dulu. Salah satu klien yang menunggu sudah mengangkat ponselnya sekarang. Titik merah berkedip. Yang lain sedang live di TikTok. Aku bisa tahu dari sudutnya. Mama terus mengomel. Kami tidak berkendara ke sini untuk dipamerkan di toko tato kecilmu ini. Kami datang karena kamu membuat kami terlihat seperti monster bagi seluruh keluarga. Aku mengambil mesin lagi, memeriksa garisku, menginjak pedal. Kalian membuat diri kalian terlihat seperti itu saat kalian menekan tombol kirim. Fitri mengabaikan Randy yang menarik sikunya dan berjalan mendekat ke mejaku. Dia membungkuk, mempelajari detail bayangan yang kubuat di sepanjang tulang belakang penari itu. Ini luar biasa. Cara warna putih itu menyatu dengan warna kulitnya. Aku belum pernah melihat orang bisa melakukan itu. Suara Randy merendah. Fitri, berhenti. Dia tegak, menatap mata Randy. Apa kamu tahu siapa dia selama ini? Randy ragu. 1 detik, 2 detik. Ruangan menjadi sangat sunyi, kecuali dengung rendah mesin dan bunyi klik lembut kamera ponsel. Tatapan Fitri kembali padaku. Sesuatu bergeser cepat di matanya. Mama mulai bicara lagi. Kata-kata bertumpuk satu sama lain. Tapi itu hanya menjadi suara latar. Papa mencoba memotong. Randy berdiri mematung. Aku mencelupkan tinta, menekan pedal lebih keras, dan terus bekerja. Penari itu menghela napas, seolah bersiap untuk ronde kedua. Ponsel ada di mana-mana sekarang. Seseorang berbisik. Ini akan viral. Suara lain tertawa pelan. Fitri tidak beranjak dari stasiku. Dia hanya memperhatikanku membuat bayangan, melihat desain itu menjadi hidup, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, aku bahkan belum sempat mengambil tisu bersih ketika Papa memotong keheningan. Kami masih kurang 300 juta untuk melunasi biaya rooftop di hari Senin, katanya, sambil mengangkat ponsel seolah sudah menunggu kode QR untuk dipindai. Plus 150 juta lagi untuk paket dekorasi bunga lengkap. Vendornya minta ditransfer hari ini atau tanggalnya akan hangus. Kirimkan saja sekarang, Riana. Mama tidak ketinggalan. Kamu selalu menanggung biaya-biaya besar. Tidak ada yang perlu tahu uang itu darimu. Penari di mejaku berhenti bernapas sejenak. Salah satu gadis di sofa mengeluarkan suara, "Wow," pelan. Aku meletakkan mesin, melepas sarung tangan perlahan, dan membuangnya ke tempat sampah. Tidak, kataku. Papa berkedip 2 kali. Apa? Tidak ada uang, tidak 300 juta, tidak 150 juta, tidak ada apa-apa. Wajah Mama berubah putih lalu merah. Kamu tidak mungkin serius sekarang. Aku sangat serius. Aku menatap Randy. Aku berhenti jadi mesin ATM kalian. Randy melangkah maju. Suaranya rendah dan tegang. Rooftop ini adalah peluncuran rebrandingku. 1 tempat dibatalkan dan semua sponsor akan pergi. Biarkan mereka pergi, kataku. Mungkin akhirnya kamu akan belajar cara membayar hidupmu sendiri. Papa beralih ke nada tenang dan masuk akal, yang dia gunakan saat dia benar-benar menginginkan sesuatu. Sayang, keluarga saling membantu.
Kamu selalu menjadi orang yang bisa kami andalkan. Aku adalah orang yang kalian manfaatkan, jawabku. Cicilan rumah saat iuran klub kalian telat, pelatih pribadi Randy, uang muka apartemen di Sudirman dengan pemandangan yang kamu posting setiap matahari terbit, cincin di jarinya yang kamu bilang ke semua orang kamu beli sendiri. Semuanya dariku. 9 tahun berturut-turut. Mata Fitri menoleh ke arah Randy begitu cepat hingga aku hampir mendengar bunyi lehernya. Mama mencengkeram tasnya seolah itu bisa melindunginya. Kamu rela menghancurkan masa depan kakakmu demi uang? Aku melindungi masa depanku. Aku berjalan ke meja depan, memutar iPad pemesanan agar layarnya menghadap mereka. Setiap slot terisi warna hijau terang selama 8 bulan ke depan. Ini milikku. Aku yang mencapainya. Aku yang menyimpannya. Penari itu duduk perlahan sambil memegang kain penutup. Aku bisa kembali kapan saja kalau kamu butuh waktu, kataku padanya. Lalu aku berbalik ke arah mereka. Kalianlah yang harus pergi. Rahang Randy bergetar. Kamu melakukan ini di depan klienmu. Kamu melakukan ini di depan klienku, balasku. Kalian tidak bisa menyerbu studioku dan menuntut hampir 500 miliar, seolah-olah aku berutang udara pada kalian. Papa mencoba lagi, lebih lembut. Pikirkan apa yang kamu buang. Aku sudah memikirkannya setiap kali aku mentransfer uang yang kuhasilkan dari kerja 60 jam seminggu. Aku berjalan langsung ke pintu dan membukanya lebar-lebar. Keluar semuanya. Suara mama pecah. Ini gila. Fitri berbicara untuk pertama kalinya, hampir tidak terdengar. Randy, semua yang baru saja dia katakan, apa itu benar? Randy membuka mulut. Tidak ada yang keluar. Aku menunjuk ke arah pintu yang terbuka. Sekarang, Papa memberiku satu tatapan kecewa terakhir. Kamu akan menyesali ini. Aku menyesal tidak melakukannya lebih awal. 2 klien yang menunggu berdiri bersamaan, membentuk barisan sunyi di belakangku seolah-olah menjadi pendukung yang bahkan tidak kuminta. Penari itu memberiku senyum kecil yang kuat. Randy menatapku selama 5 detik penuh. Sesuatu yang mentah terpancar di wajahnya, lalu berbalik dan berjalan keluar. Mama mengikuti, bergumam sepanjang jalan. Papa berhenti di ambang pintu, menggelengkan kepala sekali, dan pergi. Fitri yang terakhir. Dia berhenti beberapa inci dariku. Aku sama sekali tidak tahu, bisiknya. Aku tahu, kataku. Dia berjalan keluar. Aku menutup pintu, memutar kunci ganda, membalik tanda menjadi tutup di hari Sabtu untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Dan berdiri di sana sejenak, mendengarkan keheningan yang tiba-tiba sempurna. Penari itu memecah keheningan. Gila, itu hal paling berani yang pernah aku saksikan. Aku menghela napas, berjalan kembali ke stasiku, mengambil mesin, dan tersenyum. Tanganku tidak gemetar, sedikit pun tidak. Malam pesta pertunangan resmi itu, seluruh kota Jakarta bersinar dengan cahaya. Aku mematikan ponselku tepat jam 6 sore, menguncinya di dalam berangkas, dan mengubah studioku menjadi alam semesta yang sama sekali berbeda. Setiap tanda neon yang biasanya kuredupkan, sekarang menyala panas warna magenta, sian, dan ungu di langit-langit. Jihan sudah tiba jam 4.30 sore dengan 3 DJ residen terpanas dari klub-klub besar Jakarta. Dan pada jam 8 malam, tempat itu sudah penuh sesak. Lebih dari 150 penari, model, fotografer, bahkan 2 direktur kreatif yang membatalkan makan malam mereka sendiri demi datang. Begitu kabar tersebar, seseorang membawa sampannya mewah, dan itu mengalir di atas nampan perak seperti air. Mesin asapku sinkron dengan dentuman drum, menggulung awan tebal yang menangkap lampu strobo. Jihan menemukanku di samping meja henna gratis, menekan gelas dingin ke tanganku dan mengangkat gelasnya tinggi-tinggi agar seluruh ruangan bisa melihat. Untuk wanita yang akhirnya berkata tidak dan bersungguh-sungguh, serunya. Untuk Riana Gani,
artis paling keren di kota ini. Setiap gelas di gedung itu terangkat. Penari utama yang karya tinta putih dirusuknya viral itu naik ke atas meja dorongku, seolah itu adalah panggung. Untuk ratu yang jadwalnya penuh 18 bulan ke depan, tapi tetap membuat setiap dari kita merasa seperti klien satu-satunya. Seorang seniman sirkus yang punggung penuhnya baru saja kuselesaikan bulan lalu, ikut berteriak. Untuk seniman yang mengubah kulit menjadi karya seni luar biasa. Sorakan mulai kecil, lalu menelan ruangan. Rihanna, Rihanna, Rihanna. DJ menjatuhkan bass begitu keras hingga cermin bergetar. Ponsel terangkat, lampu kilat meletup seperti paparazzi. Seorang pesulap terkenal mengambil mikrofon. Jangan pernah lagi membiarkan siapapun memperlakukanmu seperti mesin ATM pribadi mereka. Raungan yang mengikuti hampir meledakkan jendela. Jihan memutarku di bawah lampu laser, tertawa begitu keras hingga matanya berair. Ini pesta pertunanganmu, sayang, yang sebenarnya layak kamu dapatkan. Aku ditarik ke tengah lantai. Dikelilingi oleh tubuh-tubuh yang bergerak seperti cahaya cair. Seorang ratu panggung yang kubuatkan desain renda putih di pahanya merebut mikrofon dari booth DJ. Untuk saudari yang membangun kerajaannya satu jarum demi satu jarum dan tidak pernah membiarkan siapapun meredupkan sinarnya. Penari lain berteriak. Untuk keluarga yang datang karena mereka mencintaimu, bukan karena mereka butuh transferanmu. Seluruh ruangan pecah. Tangan-tangan ada di bahuku, pinggangku, lenganku, orang-orang yang telah kulayani selama bertahun-tahun. Seseorang memakaikan mahkota dari kabel LED di rambutku. Bintang tamu utama yang karya punggungnya tren di seluruh dunia memelukku dari belakang. Kami menjagamu, Rihanna, malam ini dan setiap malam. Suara lain memotong kebisingan. Siapa si anak emas itu sekarang? Tawa yang meledak adalah kegembiraan murni yang nekat. Jihan mendekat, keningnya menempel di keningku. Rasakan ini. Inilah rasanya keluarga yang sebenarnya. Aku melihat ke sekeliling pada setiap wajah yang bersinar. Setiap desain yang pernah kubuat di kulit sekarang bergerak di bawah lampuku, di ruanganku, dengan orang-orangku. Tanpa rasa bersalah, tanpa tuntutan, tanpa kepura-puraan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak bersiap untuk serangan berikutnya. Aku merasa di rumah. Pintu gulung studio ditendang begitu keras tepat sebelum tengah malam hingga seluruh bingkainya bergetar. Musik langsung berhenti. Asap menggantung beku di bawah sorotan lampu. Setiap lampu warna-warni di studio mewarnai wajah Randy yang merah padam saat dia menyerbu masuk. Mama dan Papa tepat di belakangnya. Masih mengenakan pakaian terbaik pesta rooftop mereka, sekarang kusut dan bermata liar. Dasi Randy sudah hilang, kemeja setengah terbuka, rambut lepek karena keringat. Dia mendorong dua penari dan berteriak dalam keheningan. "Di mana Fitri? Dia keluar dari pesta kami sendiri tepat sebelum potong kue, karena kamu." 200 ponsel terangkat seketika. Titik merah berkedip seperti kawanan serangga. Mama melihat ke arah sampahnya, neon, dan kerumunan itu lalu menjerit. "Kamu mengadakan pesta pora sementara pertunangan kakakmu hancur." Papa mencoba memegang lengan Randy. "Nak, mari kita bicarakan ini di luar." Randy menyentak bebas dan terus mendatangi aku. "Video dari pagi tadi ada di mana-mana. Dia melihat semuanya. Dia bilang pada 400 tamu, dia butuh udara dan menghilang." Aku tetap di tengah lingkaran. Mahkota LED masih menyala. Lengan santai di samping tubuhku. Seorang penari senior melangkah di depanku. "Mundur anak mami." Randy bahkan tidak melirik mereka. "Telepon dia sekarang, Rihanna. Bilang padanya kamu melebih-lebihkan. Katakan itu hanya salah paham." Ruangan menjadi sangat sunyi, hingga aku bisa mendengar es mencair di gelas-gelas. Kemudian, pintu samping terbuka lagi, perlahan dan sengaja. Fitri melangkah masuk sendirian. Gaun sutra zamrud, berlian berkilauan, rambut tidak ada satu helai pun yang berantakan, tapi wajahnya sekeras es.
Dia berhenti 3 meter dari Randy, menatap matanya, dan berbicara cukup keras agar terdengar sampai ke sudut ruangan. Pernikahan batal. Kamu bisa mendengar bunyi manik-manik jatuh ke lantai. Randy berputar ke arahnya. Sayang, tidak. Dia melepas cincin dari jarinya. Tenang, sengaja. Dan meletakkannya di atas meja dorong terdekat seolah-olah sedang menaruh cucian kotor. Aku baru saja mendengarkan catatan transfer selama 9 tahun. Aku mendengarkan orang tuamu memohon 300 juta pada adikmu pagi ini, seolah itu uang receh. Aku mendengarkanmu berbohong di depanku tentang setiap rupiah. Aku selesai. Mama menerjang maju, maskara sudah luntur. Fitri, sayang, dia hanya sedang emosi. Fitri berbalik ke arahnya begitu cepat hingga Mama tersentak. Jangan panggil aku sayang. Kalian memanfaatkannya seperti kartu kredit dan memperlakukannya seperti sampah. Kalian tidak berhak bicara padaku. Papa mencoba suara orang dewasa yang tenang. Ini urusan pribadi keluarga. Fitri tertawa dingin dan tajam. Kalian kehilangan hak menggunakan kata keluarga saat kalian memberitahunya bahwa dia tidak diinginkan malam ini. Randy mengambil 2 langkah putus asa. Kita bisa memperbaikinya. Tolong. Fitri melihat melewatinya, langsung ke arahku. Selama 1 detik, kebekuannya retak cukup untuk aku melihat rasa terima kasih. Lalu itu membeku lagi. Dia menghadapi Randy terakhir kalinya. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Kita selesai. Dia berjalan melewati kerumunan yang terbelah. Langkah hak tingginya berbunyi seperti tembakan, dan menghilang keluar pintu tanpa menoleh lagi. Randy berdiri mematung, menatap cincin yang duduk sendirian di nampan. Mama mulai meratap cukup keras untuk membangunkan orang mati. Papa mencengkeram bahu Randy, mencoba membawanya keluar. Randy tidak bergerak, hanya terus menatap ruang kosong tempat tunangannya berada 10 detik yang lalu. Seorang penari di depan mengangkat gelasnya. Untuk Fitri yang pergi meninggalkan sampah, katanya jelas. Setengah ruangan menyahut. Untuk Fitri! Ponsel tidak pernah berhenti merekam. Seseorang mulai bertepuk tangan pelan, orang lain bersiul. Randy akhirnya menatapku, matanya merah, mulutnya bergerak seolah mencari kata-kata tapi gagal. Mama menangis lebih keras. Papa bergumam, "Ini salahmu." Tapi suaranya hampir tidak terdengar di tengah kebisingan yang meningkat. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak perlu mengatakannya. DJ menunggu tepat 5 detik keheningan, lalu menjatuhkan dentuman bass paling kencang malam itu. Lantai meledak. Para penari merangsek maju, menelan tempat keluarga berdiri seperti ombak yang membawa kayu hanyut. Lampu strobo makin keras, asap makin tebal. Dalam 30 detik, Randy, Mama, dan Papa terdorong sampai ke pintu keluar oleh dinding manusia yang bergerak tanpa pernah menyentuh mereka, hanya berdansa agar mereka keluar. Pintu gulung dibanting tertutup di belakang mereka. Pesta tidak berhenti sedikit pun. Aku berjalan langsung ke meja depan, membuka laci bawah yang terkunci, dan mengeluarkan map hitam tebal yang telah kutunggu selama 9 tahun untuk dibuka di depan umum. 487 halaman tangkapan layar transfer M-Banking yang dicetak berwarna, dipilah berdasarkan tahun, setiap transfer ditandai dengan stabilo kuning neon. Aku membawanya seolah itu tidak memiliki berat, dan menjatuhkannya di meja dorong, tepat di samping cincin pertunangan Fitri yang terbuang. Cincin itu berguling sekali, dan berhenti di punggung map. Fitri belum sampai ke pintu keluar. Dia berbalik, melihat map itu, dan terpaku. Aku mengambil mikrofon nirkabel dari DJ, dan memberikannya padanya. Baca poin-poin utamanya, kataku lantang. Dia menatapku 1 detak jantung. Lalu mengambil mikrofon. Fitri membuka tab pertama dan mulai bicara. Suaranya mantap dan jelas. September 2016, 600 juta rupiah. Uang pangkal kuliah dan apartemen Randy. Mei 2017, 200 juta.
Sertifikasi pelatihan pribadi plus bayaran pelatih pribadi pertama. Januari 2019, 400 juta. DP unit di Ogden, iuran bulanan pusat kebugaran, suplemen, persiapan makan. Dia membalik halaman. Juli 2020, 250 juta. Perangkat kamera dan pencahayaan lengkap untuk peluncuran ulang YouTube. Februari 2021, 350 juta. Pelunasan cincin berlian 4,2 karat. November 2022, 180 juta. Perjalanan bisnis ke Maladewa, kelas bisnis plus villa. April 2024, 150 juta. Deposit rooftop malam ini yang tidak bisa dikembalikan. Dia membalik lebih cepat. Bulan lalu, 130 juta penataan lemari pakaian custom untuk pemotretan tunangan. 2 minggu lalu, 100 juta deposit dekorasi bunga. Kemarin pagi, 300 juta dicoba. Ditolak. Desahan dan siulan rendah mengalir di kerumunan. Ponsel memperbesar gambar begitu dekat hingga aku bisa melihat pantulan halaman-halaman itu di ratusan lensa. Suara Fitri tidak pernah goyah. Total transfer yang ditandai 7,5 miliar rupiah. Semuanya dari Riana Gani. No dari Randy Gani. Dia membiarkan angka itu menggantung di udara seperti vonis. Randy terlihat seperti seseorang yang baru saja dipukul di perut. Mama membuka dan menutup mulut tanpa suara. Papa menatap map itu seolah itu bisa meledak. Fitri membuka halaman acak lain dan terus membaca. Contoh acak. Natal 2019, 75 juta, perjalanan ski keluarga yang diinginkan Randy. Maret 2022, 120 juta, veneer gigi baru untuk senyum brand. Minggu lalu, 60 juta, paket spray tan darurat karena yang lama terlihat oranye di kamera. Setiap baris baru mengundang reaksi lebih keras. Fitri menutup map dengan bunyi keras yang bergema di speaker yang sunyi. 7,5 miliar rupiah, ulangnya ke mikrofon. Dan tidak satu pun ucapan terima kasih di kolom berita transfer. Tidak satu pun. Dia meletakkan mikrofon di atas map, tepat di samping cincin, dan menatap Randy untuk terakhir kalinya. Seharusnya aku meminta map ini di hari aku bilang ya. Kemudian dia berbalik dan berjalan keluar. Ruangan benar-benar meledak bahkan sebelum pintu tertutup. DJ mematikan lampu kecuali satu sorotan pada nampan tersebut. Ponsel berkilat seperti paparazzi di karpet merah. Penari maju ke depan, memotret halaman demi halaman, menyiarkannya secara langsung, menandai brand, menandai sponsor, menandai setiap influencer yang pernah berkolaborasi dengan Randy. Seseorang memegang satu halaman ke story-nya. Saat adikmu mendanai seluruh kepribadianmu. Yang lain memperbesar gambar cincin di samping total harga. Dibayar oleh kakak perempuan. Jihan melompat ke meja tato, berteriak. Begitulah cara kamu mengakhiri garis keturunan dengan bukti transfer. Sorakan mulai di belakang dan menyebar seperti api. 7,5. Aku hanya berdiri di sana dan membiarkan itu semua menyapu diriku. Map itu diedarkan dari tangan ke tangan seperti piala kemenangan. Dalam 6 menit, map Riana Gani menjadi topik tren nomor 1 di Indonesia. Dalam 10 menit, sponsor protein terbesar Randy sudah mengunggah pernyataan memutuskan kontrak miliaran rupiah tersebut. Pesta tidak melambat. Itu hanya beralih dari perayaan menjadi penobatan. Dan aku berdiri di tengah-tengahnya. Akhirnya, sepenuhnya, tidak terbantahkan lagi. Bebas. Pada saat aku membuka studio hari Minggu pagi, ponsel Randy sudah meledak selama 12 jam berturut-turut. Sponsor terbesarnya, brand protein yang membayar apartemen, mobil, dan setengah kepribadiannya, menjatuhkan hukuman pertama. Satu baris di akun terverifikasi mereka. Berlaku segera, kami telah mengakhiri kemitraan kami dengan Randy Gani.
Kami tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ditunjukkan tadi malam. Pernyataan itu mendapat 2 juta suka dalam 4 jam. Instagram Fitri menyusul. Setiap foto tunangan, setiap video pasangan, setiap ciuman di rooftop hilang. Foto profil diganti menjadi hitam. Bio diubah menjadi 1 kata. Bebas. Dalam hitungan menit, internet menobatkannya sebagai pahlawan. Drama keluarga Gani mengunci posisi tren nomor 1 di Jakarta, lalu seluruh Indonesia. Klip Fitri membaca map itu mencapai 60 juta penayangan sebelum makan siang. Editan gerak lambat cincin yang menyentuh nampan menjadi suara yang paling banyak digunakan di TikTok dalam semalam. Jumlah pengikut Randy mulai terjun bebas secara waktu nyata. 10.000 hilang dalam 1 jam, 50.000 pada tengah hari. Brand-brand yang tadinya dia bocorkan akan berkolaborasi, mengunggah keterangan samar semangat untuk proyek masa depan, yang semua orang tahu artinya mereka melarikan diri. Grup WhatsApp arisan mama menyala seperti pohon Natal, lalu mati. Satu persatu, anggota meninggalkan grup tanpa sepatah kata pun. Papa membuka ponselnya saat brunch dan melihat jumlah pengikutnya sendiri, yang dibangun selama bertahun-tahun dengan postingan Family Man, berkurang ribuan setiap kali dia menyegarkan halaman. Berita lokal mengangkatnya. Akun gosip nasional menjalankannya. Sebuah acara pagi di Jakarta sudah memesan psikolog untuk membedah dinamika keluarga beracun menggunakan rekaman semalam. Randy mencoba melakukan kontrol kerusakan. Permintaan maaf di aplikasi catatan yang justru dihujat habis-habisan. Sebuah story penuh air mata yang mengklaim konteksnya telah dipotong. Setiap balasan adalah tangkapan layar dari transfer yang berbeda. Jam 3 sore, manajernya berhenti menjawab telepon. Jam 7 malam, klub elit tempat mama dan papa bergabung menghapus mereka dari direktori anggota menunggu peninjauan. Aku duduk di sofa bersama Jihan. Kaki terangkat, menonton semuanya terbakar secara waktu nyata sambil makan ramen. Jihan terus menyegarkan tren. Mereka menyebutnya pembatalan publik tercepat dalam sejarah Jakarta. Aku mengangkat bahu. Persiapan selama 9 tahun. Notifikasi lain berbunyi. Fitri memposting 1 story baru. Foto kotak cincin kosong di tempat sampah dengan keterangan, bukti terlampir. Internet heboh lagi. Langkah publik terakhir Randy adalah 1 cuitan pada jam 2.13 pagi. Keluarga itu rumit. Cuitan itu dikutip oleh setiap outlet berita besar dengan halaman map di bawahnya. Aku mematikan ponselku, menghabiskan sisa kuah ramen, dan pergi tidur. Untuk pertama kalinya dalam hampir 1 dekade, tidak ada yang butuh apapun dariku, dan tidak akan pernah ada lagi. 1 tahun kemudian, hari pembukaan besar studio baru tepat di jantung kawasan pusat bisnis Jakarta. Tempatnya 2 kali lipat ukuran yang lama. Langit-langit setinggi 10 meter dengan jendela panorama menghadap air mancur megah. Seekor Phoenix neon setinggi 8 meter berkobar di seluruh dinding belakang. 14 ruang pribadi, lounge henna khusus, dan dek rooftop yang sudah penuh dipesan untuk acara kilat selama 6 bulan ke depan. Antrian mulai terbentuk jam 6 pagi, dan pada jam 10, itu mengular melewati 3 gedung perkantoran. Jihan berdiri di tali bludru dengan iPad emas menolak pengunjung tanpa janji temu, sementara paparazzi berebut foto tanda baru. Gani Inc. Jakarta, dalam warna ungu elektrik. Aku berada di kursi tengah menyelesaikan lengan tinta putih pada seorang DJ pemenang penghargaan ketika ponselku menyala di nampan logam. Nomor tidak dikenal, 1 pesan. Adikku, tolong aku. Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Aku membacanya sekali. Ibu jariku melayang selama setengah detik. Blokir. Ponsel kembali tertelungkup. Aku menekan saklar utama di dinding. Phoenix itu menyala dalam gelombang magenta dan sian, membanjiri seluruh studio dengan warna. Kerumunan di luar bersorak heboh. Kamera berkilat seperti kilat. DJ di bawah jarumku menoleh dan tertawa. Tanda itu benar-benar keren. Kamu belum melihatnya di malam hari, kataku,
mencelupkan tinta baru. Pintu resmi dibuka jam siang. Pada jam 12.07, kami sudah habis terjual untuk 16 bulan ke depan. Deposit masuk lebih cepat daripada sistem bisa menyegarkannya. Tutup sampahnya beterbangan. DJ di rooftop menjatuhkan lagu pembuka dan gedung itu bergetar. Fitri menyelinap melewati keamanan jam 2.30 siang. Kacamata hitam terpasang, seringai lebar, lengan terbuka. Aku menemuinya di tengah jalan, dan kami berpelukan seperti sudah berteman puluhan tahun. "Kamu berhasil," bisiknya. "Kita berhasil," koreksiku. Kami mengambil satu foto di bawah Phoenix, mengunggahnya, dan melihat suka mencapai 1 juta dalam 6 menit. Jam 4 sore, helikopter berita lokal berputar di atas kepala untuk segmen malam. Jam 6, papan reklame digital di seberang jalan beralih ke kampanye baru. Wajahku, si Phoenix, garis yang dibangun dari nol, tidak pernah meminjam. Jam 9 malam, aku masih mentato tangan. Musik berdenyut. Setiap ruangan penuh dengan klien yang memilihku karena mereka menginginkan yang terbaik, bukan karena mereka butuh talangan dana. Tidak ada telepon panik, tidak ada jebakan rasa bersalah, tidak ada permintaan transfer detik terakhir. Hanya dengung bersih mesin, cahaya tinta putih segar pada kulit, dan suara namaku yang diserukan oleh orang-orang yang benar-benar tulus. Aku menyeka garis terakhir, mengangkat cermin. Klien itu menatap, matanya berkaca-kaca. Ini hal terindah yang pernah kulihat. Aku tersenyum, melepas sarung tangan hitamku, dan melihat sekeliling pada kekaisaran yang kubangun atas bakatku sendiri, aturanku sendiri, uangku sendiri. Pesan menyedihkan Randy sudah terhapus dari alam semesta. Aku mematikan lampu stasiun, menyalakan neon utama 1 tingkat lebih terang, dan memanggil nama berikutnya dalam daftar. Phoenix itu terbakar lebih panas dari matahari gurun, dan aku tidak pernah menoleh ke belakang sekalipun.